Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Intan Efrin Guci dengan Prodi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas membentuk citra lembaga pada mata kuliah Manajemen Humas, tentunya dengan Bapak Dr. Hanif Al-Kadri. Baiklah, citra lembaga manifestasinya akan sama ketika kita melihat citra itu dalam personal atau individu, atau kita bawakan kepada diri kita sendiri. Nah, seperti itulah layaknya citra lembaga, organisasi atau perusahaan. Kalau kita coba lihat dalam Whole in English Dictionary yang diciptakan oleh Sandra Oliver pada tahun 2006, citra adalah gambaran-gambaran tentang sikap mental, tentang ide yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi atau kepribadian. Nah, di mana ia menggarisbawahi yang namanya citra itu menjadi sebuah kepribadian atau personality yang ditunjukkan kepada masyarakat di sekitarnya. Jadi pada lembaga atau organisasi berarti ditunjukkan kepada publiknya, apakah itu publik internal maupun eksternal. Nah, citra lahir dari 3 konsep penilaian, yaitu anggaran atau pendapat dan juga gambaran dalam sesuatu. Karena penilaian gambaran persepsi yang muncul di tengah-tengah masyarakat tentang kita atau tentang perusahaan, lembaga ataupun organisasi kita itu muncul akibat apa yang kita sampaikan. Apakah itu sadar atau tidak sadar, karena yang namanya komunikasi itu jauh lebih banyak dipercayai adalah nonverbalnya daripada verbalnya, karena verbal itu sering melakukan atau sering bermasalah, dan komunikasi yang ditangkap oleh orang lain dapat menjadi sebuah kesimpulan dan gambaran tentang siapa kita, karena istilah image bisa dianggap sebagai picture of mind, di mana hal itu akan menjadi cerminan dalam pikiran orang lain. Maka dari itulah sangat berat tugas seorang PR atau public relation dalam menciptakan, memperjuangkan, memperbaiki, dan mempertahankan citra perusahaan atau lembaga. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa citra artinya penilaian, gambaran, anggapan, atau pendapat ataupun pandangan yang sudah disimpulkan akibat stimulus yang kita berikan. Lalu siapa yang beranggapan atau siapa yang menilai itu? Ialah yang pertama, sebagai individu tentu yang akan menilai adalah orang-orang di sekitar kita, serta siapapun yang bisa melihat dan merasakan langsung tentang kita. Mereka punya hak untuk menilai kita, dan kita tidak bisa menyanggah atau tidak bisa membantah hal itu. Selanjutnya, jikalau dalam lembaga atau perusahaan yang beranggapan atau menilai suatu lembaga, perusahaan atau organisasi adalah publiknya sendiri atau masyarakatnya, ataupun publik eksternal maupun internalnya. Nah, untuk memahami citra dalam konsep organisasi yang lebih besar, citra itu muncul akibat stimulus yang kita berikan tadi. Nah, jadi jangan salah dalam menyampaikan kepada orang lain, karena orang lain bisa saja menilai sesuai dengan pemikirannya. Lalu sebenarnya apa saja yang membentuk atau komponen-komponen apa saja yang membentuk citra atau image tersebut? Yaitu yang pertama adalah realitas. Realitas artinya adalah empire atau sesuatu yang nyata. Sebenarnya jadi tidak dibuat-buat. Nah, ingat, sesuatu yang dibuat-buat tinggal menunggu waktu atau tanggal mainnya. Nah, jika kamu mengada-ngada tentang citra sebuah lembaga, maka lama-kelamaan itu akan terungkap dengan sendirinya. Nah, lanjut, komponen citra yang kedua adalah sesuatu yang ideal. Misalnya lulusan suatu perguruan tinggi yang diharapkan oleh sebuah industri adalah dengan tipikal A. Nah, maka seharusnya sesuatu yang ideal yang ingin kita capai itu adalah yang A, dengan menghasilkan lulusan dengan kategori A
dan dengan harapan yang besar dari industri, sehingga kita lulus dari perguruan tinggi, mahasiswa langsung dapat diterima dan dapat bekerja di industri tersebut. Karena apa? Karena sudah sesuai dengan idealnya dari industri. Industri menetapkan A dan universitas juga telah menetapkan A, lulusan ini berkualitas dan sesuai dengan tipikal A yang telah ditetapkan atau yang telah diharapkan oleh industri. Komponen yang ketiga adalah harapan dan keinginan. Di sini terindikasi keinginan dari siapa? Nah, kalau kita bercermin atau berkaca di lembaga-lembaga LTPK, lembaga pendidikan atau perguruan tinggi, nah pada umumnya berarti harapan-harapan orang banyak, di mana ada harapan orang tua, harapan si mahasiswa, harapan lembaga itu sendiri, dan ketika mereka lulus dari perguruan tinggi yang menjadi harapan orang tua dan harapan semua orang, dapat langsung lulus di perusahaan yang diinginkan. Karena buat perguruan tinggi memang berkualitasnya lembaga itu sangat penting, karena nanti lulusannya dapat bekerja di industri-industri yang sangat unggul dan sangat menampakkan citra dari suatu universitas tersebut. Nah, jadi jika universitas menghasilkan lulusan-lulusan yang dapat diterima oleh banyak industri, maka citranya akan dengan sendirinya naik dan orang akan berbondong-bondong mengkuliahkan anaknya di sana. Baik, selanjutnya kita akan bahas aspek-aspek pembentukan citra, yang mana ada 4 aspek yang akan kita bahas kali ini dari sekian banyaknya aspek. Yang pertama ialah aspek persepsi, pengamatan atau pandangan. Nah, muncul akibat pengamatan terhadap unsur lingkungan, unsur yang dikaitkan dengan satu proses pemaknaan, di mana artinya individu memberikan makna terhadap seseorang atau terhadap individu yang lain ataupun terhadap lembaga atau perusahaan ataupun organisasi itu akibat rangsangan berdasarkan pengalaman mengenai stimulus yang akan muncul. Selanjutnya yang kedua ialah aspek wawasan, pengetahuan atau komisi. Aspek wawasan, pengetahuan atau komisi ialah suatu hal yang kaitannya berhubungan dengan daya nalar seseorang dengan publik, nalar masyarakat, serta pemikiran dari orang tersebut, dari orang yang memberikan persepsi. Nah, sehingga kita menjadi tahu, yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak jelas menjadi jelas. Akibat dari gambaran itu, maka kadang-kadang seseorang atau sekelompok masyarakat memilih kepercayaan atau pengetahuan terhadap objek yang kita sampaikan. Artinya, wawasan atau pengetahuan dari masyarakat publik sangat menentukan tingkat persepsi, baik buruknya persepsi mereka terhadap kita. Nah, jadi kadang-kadang walaupun jadi masukan, itu harus berbesar hati juga untuk bisa melihat satu titik, tidak semuanya harus dibenahi atau dirubah, karena kita harus mempersepsikan itu sesuai dengan siapa klien yang menilai itu. Dan kadang-kadang ini benar-benar atau jangan-jangan muncul itu disebabkan karena tingkat kognisi mereka. Selanjutnya yang ketiga adalah motivasi. Artinya citra juga terbentuk akibat motivasi setiap orang, namun privasi setiap orang menilai atau mempersepsikan sesuatu juga tergantung motivasi-motivasi yang muncul. Nah, dari mereka, karena motivasi setiap orang tidak pernah sama, jadi menilai sesuatu, misalnya ada motivasi-motivasi yang ada berbeda antara saya dengan orang-orang lain. Ketika melihat satu benda itu menjadi strategi buat lembaga atau perusahaan juga untuk mengatur siasat atau strategi berikutnya. Bagaimana menghadapi itu ketika citra atau penilaian mereka sudah publish. Aspek yang terakhir adalah sikap adanya kecenderungan. Bertindak kecenderungan berpersepsi atau berpikir dan ia merasa banyak yang dalam menghadapi objek, ide, atau situasi atau nilai tertentu terhadap suatu hal, terhadap orang, lembaga, terhadap perusahaan. Nah, jadi mau tidak mau persepsi, kognisi, motivasi, dan sikap dari publik dan masyarakat serta orang-orang yang menilai yang memberikan citra itu merupakan bagian atau aspek yang membentuk citra lembaga atau citra kita secara personal. Selanjutnya menurut Frank Chevklin, ia menjelaskan ada 6 jenis citra. Yang pertama, the mirror image namanya.
Mirror adalah kaca. Nah, ibaratnya kaca, ia mengeluarkan pantulan atau bayangan sehingga tampaklah diri kita yang sebenarnya. Nah, di sana kita dapat melihat kekurangan dan kelebihan pada diri kita. Nah, dari situlah kita dapat memperbaiki dan mengolah kembali sesuatu yang kurang yang ada pada diri kita. Begitulah juga pada perusahaan, organisasi, ataupun lembaga. Selanjutnya yang kedua ada the career image. Citra yang berlaku artinya adalah citra itu sudah begitu tidak terbentuk sedemikian rupa di tengah masyarakat atau publik akibat stimulus yang selama ini dari waktu ke waktu terjadi. Selanjutnya citra yang jadi citra yang ketiga yaitu disebut dengan the wish image, yaitu harapan atau wish ini berarti citra yang diharapkan itu ada di step yang lebih tinggi. Nah, kita jika berada di step yang di bawahnya, maka kita harus mencapai step tersebut dengan cara wish, itu harapan maksudnya. Selanjutnya yang keempat ada citra corporate image, di mana corporate image ini adalah citra dari sebuah lembaga atau satu organisasi secara keseluruhan, bukan bagian per bagian, tapi justru karena bagian sekecil apapun kalau tidak dianggap penting, nah kadang-kadang yang bagian itu malah justru menjatuhkan image perusahaan atau lembaga secara keseluruhan. Nah, ibaratnya apakah itu bentuknya produk layanan jasa atau sebagai macamnya, karena titik A sampai Z semua harus diperhatikan. Jangan sampai hanya satu yang kita anggap tidak perlu atau tidak penting yang kita abaikan, bahkan itu dalam lembaga orang lain itu sangat diperhatikan. Makanya itulah tadi balik lagi dianggap penting, kadang-kadang justru bahkan itu yang dapat menjatuhkan image perusahaan. Selanjutnya yang kelima ada citra menjemuk, dan yang terakhir ada disebut dengan citra baik dan buruk atau nama lainnya good and bad image. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya tentang membentuk citra lembaga, organisasi atau perusahaan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya di sini juga sama-sama belajar. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.